Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 14. Teksnya ayat 43 sampai 54. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 43 sampai 49. Yesus ditangkap oleh orang yang disuruh oleh imam-imam kepala. Paragraf yang kedua ayat 50 sampai 54. Semua murid Yesus meninggalkan dia dan melarikan diri. Kesimpulannya, Yudas menyerahkan Yesus kepada serombongan orang yang disuruh oleh imam-imam kepala dengan mencium dan berkata, "Rabi." Maka mereka menangkap Yesus. Salah seorang dari murid Yesus memutus telinga hamba imam besar dengan pedangnya. Tetapi Yesus ditangkap oleh mereka supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Akhirnya semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Memang seorang muda juga melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Petrus mengikuti Yesus tetapi dari jauh. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus berkata, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Itu artinya sudah tiba waktunya. Kalau sebelum tiba waktu mereka tidak bisa tangkap Yesus, namun sekarangnya tangkap karena sudah tiba waktunya. Kedua, tetapi ia ditangkap supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Bukan karena Yesus tidak cukup kekuatannya, hanya Yesus ditangkap supaya digenapi Alkitab. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yudas menyerahkan Yesus kepada serombongan orang yang disuruh oleh imam-imam kepala dengan mencium dan berkata, "Rabi." Dan mereka menangkap Yesus. Ya, tanda hormatnya menjadi tanda menjual Yesus. Kedua, salah seorang dari murid Yesus memutus telinga hamba imam besar dengan pedangnya. Dia masih belum mengerti. Dia ingin melawannya dengan cara manusiawinya. Tetapi Yesus tidak bolehkan itu. Karena Yesus sengaja ditangkap supaya digenapi firman. Ketiga, akhirnya semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Seorang muda juga melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Hanya Petrus mengikuti Yesus, tetapi dari jauh juga. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan menyerahkan Yesus dan iman kita. Sekalipun ada pencobaan, dengan harta cukup besar, tahta cukup tinggi, janganlah jatuh di dalam pencobaan. Janganlah menyerahkan Yesus. Kedua, jangan melakukan hanya dalam emosi, dan jangan lari sekalipun merasa takut dalam pencobaan. Tetap melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus berpikir tentang itu. Dan jangan lari. Harus mengikutinya jalan Yesus dengan hati. Kalau mati, mati aja. Inilah orang Kristen. Jadi akhirnya PR praktik hari ini. Jangan lari dari Yesus. Dan jangan menyerahkan domba-domba sekalipun datang pencobaan dengan kondisi sulit. Pasti ada kondisi sulit ini. Namun janganlah jatuh dalam pencobaan dan mengatur emosi Anda dan tetap mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepada Anda. Ya, itu bukan jalan yang lurus, jalan yang sempit, jalan yang susah, tetapi itu menujunya kerajaan surga. Tetap ingat dan tunduklah kepada Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.